Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman guru, khususnya guru SMK. Karena video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perencanaan, cara penilaian, serta cara ngirimnya ke wali kelas. Saya langsung ke aplikasinya, yaitu aplikasi e-rapor. Jadi yang dimaksud saya itu adalah penilaian e-rapor ya. Saya buka dulu aplikasinya. Nah, saya login sebagai guru nih ya. Saya login sebagai guru. Saya pilih semester ganjil ya. Jadi semester ganjil yang 2020-2021. Oke. Nah, di sini sudah tampil mapel yang diajarkan oleh Ibu Guru Eli Florida ya. Di sini ada 8 kelas yang beliau ajar ya. Kemudian hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan perencanaan. Di sini ada menu perencanaan di sini ya. Kemudian ada rasio nilai akhir. Kita berurutan aja cara ngerjakannya. Jadi di perencanaan dulu, di rasio dulu. Nih, tentukan rasionya. Jika teman-teman banyak prakteknya, maka keterampilannya mungkin diisi berapa persen. Karena di sini sama-sama teori dan praktek, di sini saya isi 50 gitu ya. Tergantung masing-masing guru ya. Nah, kemudian setelah itu disimpan. Selanjutnya masuk ke penilaian pengetahuan. Nah, ini masih kosong, tidak ada data. Cara nambahkannya ya seperti ini, di pojok kanan atas tambah data. Kemudian kita pilih karena saya ingin mengisi di kelas 10 mm2 ini ya, 10 mm2, maka saya pilih untuk 10 mm2. Pilih mapelnya. Tampil seperti ini. Hal yang perlu kita lakukan adalah melihat Excel yang telah kita siapkan nilainya. Di sini ada tugas 1, tugas 2 ya. Kemudian UH1, UH2, ada UTS ya. Kemudian ada ini keterampilan. Kita masukkan per KD ya. Ini maksudnya ini ada tugas 1, ada hanya 1 KD. Kita masukkan aja. Misalkan tugas 1 yaitu KD 3.3, langsung aja ya 3.3 biar nggak panjang ya. Tekniknya karena ini tugas ya, penugasan ya. Nah, kemudian penugasan 1 ya. Kemudian di sini pencet 3.3 ya. Di sini klik 3.3 gitu ya, karena hanya 1 KD jadi cukup centangnya 1 kali. Di keterangan paling belakang boleh diisi tugas 1 gitu ya. Selanjutnya KD di pengetahuan ya, saya ngisi yang di pengetahuan terlebih dahulu yang sampai sini ya. Selanjutnya ini masih nilai kosong, jadi nggak masalah ya, tapi tetap kita masukkan karena itu akan nanti tetap kita akan masukkan juga ya. Tugas 2 jadi tugas 2 itu KD 3.5, bentuknya penugasan 1 3.5. Baik, selanjutnya ini rata-rata tugas nggak usah ya. Selanjutnya ada UH ya, UH1 itu ada di KD 3.1. Karena UH bentuknya tes tulis ya, jadi UH itu bobotnya di teknik penilaian itu 3 ya. Selanjutnya pilih KD 3.1. Keterangannya teman-teman bisa di copy di bagian belakang sini ya. Walaupun ini kosong, tetap ya dimasukkan juga ya KD-nya ya.
Ini ada UH2, ada 3.3, kita copy aja karena UH itu tes tulis, jadi 3 ya. Ada 3.3 dicentang, 3.4 dicentang juga, 3.5 dicentang. Oke, selanjutnya ada UTS. Nah, UTS itu bentuknya tes tulis ya. Kemudian UTS itu bobotnya 2. Jadi UTS pas itu 2 juga. Nah, di sini kalau UTS kan masih banyak KD yang dimasukkan. Jadi saya cukup buatkan satu aja, yaitu PTS ya di sini. Cara buat KD-nya teman-teman silahkan lihat di referensi atau dilihat di deskripsi di bawah. Saya sudah buatkan videonya tentang cara membuat KD sendiri ya di sini ya. Oke, selanjutnya di pengetahuan sudah selesai. Nah, boleh juga buat pas ya. Pas juga boleh lah. Cara menambahkannya, tambahkan aktivitas penilaian. Di sini tuliskan pas. Pas juga gitu ya. Ini pas itu bobotnya 2. Jadi KD-nya yang dicentang KD pas. Sudah seperti ini, selanjutnya disimpan. Baik, sudah muncul ada 6 ya. Jadi di kelas 10 M2 ini ada 6 teknik penilaiannya, penilaian pengetahuan. Kemudian ada di MM1 karena saya di sini ngajarnya yaitu ada 10 MM1, 10 MM2. Jadi sama ya. Caranya tinggal duplikat aja data yang sudah ada di sini, tinggal diduplikat. Duplikatnya teman-teman lihat di sini ya, ada aktivitas penilaiannya ya, dilihat dari sini. Tinggal di aksi, duplikat, pilih rombel ke. Nah, ini yang satu tingkat itu akan muncul. Kalau beda tingkat tidak akan pernah muncul. Tugas 1 sudah, harusnya tugas 2. Tugas 3. UH1 ya. UH2. Kemudian UTS. Selanjutnya di halaman kedua yaitu pas. Baik, di sini teman-teman bisa tampilkan semua ya di ini. Ini ada 12. Jadi benar ya, per kelas itu ada 6 penilaian pengetahuan. Selanjutnya penilaian pengetahuan sudah selesai. Lanjutkan ke penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 penilaian: speaking, writing. Oke, kita tambah data. Pilih kelas 10 sama ya, 10 M2, bahasa Inggris. Teknik penilaiannya
Baik, di sini saya pilih kinerja. Kinerja itu bobotnya kalau di teknik penilaiannya itu 1, kalau portofolio sama proyek itu 2. Jadi kita masukkan di sini speaking ya. Teknik penilaiannya speaking itu ada di KD 3.1. Sorry, gimana ini? 4.1, sorry. 4.1 keterangannya self introducing. Kemudian selanjutnya writing ya, di 4.2. Selanjutnya di ini writing juga. Jadi saya bedakan writing 1 di sini, writing 2 di 3.4 ya. Di sini itu maksudnya 3132. Oke, baik. Selanjutnya di sini juga di copy. Jadi di keterampilan itu hanya ada 3 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih proyek atau portofolio itu bobotnya itu 2, kalau kinerja 1 di teknik penilaiannya. Selanjutnya disimpan. Kemudian untuk MM1 nya ya, teman-teman tinggal duplikat aja. Selanjutnya writing 1 juga duplikat, writing 2 juga duplikat. Baik, di sini ada total 6, jadi per kelas ada 3 penilaian keterampilan. Selanjutnya di sini ada bobot keterampilan. Jadi bobot ini jika teman-teman misalkan ingin dirubah nih, ternyata bobotnya itu 2 atau 3 lah gitu ya, di MM2, jadi tinggal dirubah aja, maka otomatis di sini di penilaian keterampilan akan berubah bobotnya mengikuti yang di sini ya. Baik, perencanaan sudah selesai. Selanjutnya di penilaian. Jadi di penilaian ini kita masukkan nilai sudah ya, di penilaian pengetahuan. Kita pilih tingkatnya karena tadi adalah 10 MM2 ya. Bahasa Inggris ya dipilih ya. Jadi teman-teman harus berurutan nih ngekliknya. Jangan seperti ini. Misalkan teman sudah 10 MM2 nih teman-teman, terus kemudian langsung klik ini. Nah, itu tidak akan muncul. Jadi harus berurutan dikliknya di sini ya. Ini pilih. Nah, selanjutnya karena teman-teman di sini sudah punya Excelnya ya. Di sini tugas 1 3.3. Jadi ini ya, nilainya ada di sini. Teman-teman ingin masukkannya ya kan satu-satu ini. Jadi agak lama. Tapi di sini disediakan unduh format Excel. Jadi tinggal diunduh saja format Excelnya. Kemudian saya pindah ini ya, biar memudahkan saya. Di cut. Saya pindah satu folder dengan di sini. Dan juga biar memudahkan, saya cukup merename dan mengambil datanya seperti ini ya, 10 MM2. Apa aja yang akan diambil nilai terlebih dahulu, yaitu tugas ya, tugas 1. Jadi saya rename menjadi PG1. Jadi seperti ini aja biar mudah. Oke, sudah selesai, tinggal dibuka template-nya. Enable editing aja. Nah, kita harus mencocokkan nama dulu. Jadi nama ini kalau ingin copy paste harus dicocokkan dulu, karena terkadang perubahannya beda dengan yang kita punya gitu ya. Cara mencocokkannya tinggal copy aja ya di sini. Copy namanya. Kemudian paste. Cara mencocokkan nama, rumusnya seperti ini, di paste di E ya. Kemudian rumusnya di sini sama dengan match. Sama dengan match.
kemudian klik di sini. Nah, selanjutnya petunjuknya koma ya di sini. Tergantung komputer di teman-teman, ada yang titik koma. Selanjutnya di blok di sini ya, di blok semua. Oke, sudah muncul seperti ini. Jangan lupa teman-teman kasih string di depannya B ini ya. Selanjutnya setelah itu koma, dikasih 1, enter. Oke, diklik di sini, kemudian double klik aja di sini, tek. Nah, jika urutannya ini sudah benar, maka nama tersebut sudah cocok dengan nama yang di depan. Atau boleh menggunakan seperti ini ya, sama dengan match, sama match juga, diklik ini, koma, diblok aja langsung, habis gitu koma 1 gitu ya. Jadi tanpa menambahkan string, enter. Seperti biasa double klik. Jika sama seperti ini, 1 semua gitu ya, maka akan di sini sudah cocok namanya. Namun di sini ada NA ya. Jadi kalau muncul NA, kita cocokkan manual di sini. Ternyata hanya beda di sini ya. Di sini nggak pakai Fatimah, cukup F aja. Intinya ini sama ya. Kalau sudah sama seperti ini, hapus ya. Yang sudah di copy ini dihapus. Selanjutnya ke Excel Bapak Ibu yang sudah punya nilainya, tinggal di blok. Nah, ini jangan lupa walaupun nggak ada nilainya, tetap di blok juga ya. Kemudian di copy, masukkan ke template yang tadi. Pastenya sebagai value ya, atau paste spesial nanti sebagai value. Oke, jika sudah maka lakukan simpan. Oke, di close. Selanjutnya tinggal upload kembali ke aplikasi raportnya, diunggah format Excelnya. Kita cari di sini nilai yang tadi ya, khusus tugas 1 gitu ya, tugas 1. Nah, ini otomatis akan muncul ke bawah nih. Kalau 0 ya seperti ini jadinya ya. Nah, jika seperti ini teman-teman kadang lupa ini nggak disimpan ya, disimpan di klik tombol simpan di pojok kiri bawah. Di sini klik simpan, berhasil. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman lakukan masukkan nilai yang lainnya ya. Oke, saya kerjakan dulu. Nah, di UH1 ini teman-teman nggak usah unduh format ya, atau boleh juga unduh, tapi saya lebih baik nggak usah diunduh. Tinggal di tadi template yang tadi ini tinggal di copy ya, copy paste di sini lagi. Nah, di sini di rename yaitu UH1 gitu ya. Dibuka, jadi kita nggak perlu mencocokkan lagi ya, karena sudah sama persis. Jadi yang hanya mencocokkan itu ketika di awal aja ya. Tinggal kita nggak usah ganti ini ya, KD nggak usah diganti, sudah. Ini juga nggak perlu diganti, hanya mengkopikan nilainya saja ya. Di copy, paste value. Ini masih ada koma, jadi kalau ada koma yang seperti ini, teman-teman kopinya jangan langsung copy di sini ya, buka notepadnya. Jadi notepad ya, notepad, teman-teman paste di sini ya. Ini copy, kemudian paste. Setelah paste di Ctrl A, di cut ya, cut, masukkan langsung ke template yang tadi, klik kanan value. Nah, ini otomatis komanya tidak akan ikut.
Selanjutnya disimpan, kemudian di-upload seperti biasa. UH1 simpan. Selanjutnya di sini ada UTS, karena yang UH2 masih kosong, juga tugas 2 masih kosong juga ya, saya langsung ke UTS. Pilih kelasnya, jangan lupa berurutan. Copy ulang lagi di sini, copy, paste, di rename, diganti UTS atau PTS ya, dibuka. Nah ini nilainya jangan lupa dihapus dulu biar nggak bingung. Ininya tetap aja, nggak usah diganti, tinggal masukkan nilainya saja. Copy, paste sebagai value. Kalau sudah tidak ada koma, jadi nggak usah dipaste di notepad. Kalau ada komanya, jadi paste di notepad ya, di cut lagi, taruh ke sini gitu. Simpan, terus unggah yang PTS ini ya, open, di scroll ke bawah, jangan lupa simpan. Baik, saya mencontohkannya hanya satu kelas aja ya, jadi kalau misalkan terlalu banyak kelas nanti kelamaan video ini ya. Selanjutnya di keterampilan, di menu keterampilan teman-teman juga tambahkan, karena saya buatnya MM2 saja, saya pilih MM2. Speaking, adakah nilai speaking di sini? Jadi ada ya, di speaking. Nah, speaking ini juga sama, jadi teman-teman nggak usah download lagi templatenya, tinggal copy, di paste. Tahu lebih enaknya teman-teman itu gini ya, ini apa, ini adalah apa tadi, speaking ya, speaking. Buka dulu filenya speaking itu, kemudian ini dihapus. Nah ini jangan lupa disimpan, di close dulu dah. Jadi teman-teman di copy aja dulu semua di sini, jadi kosongan aja nih isinya ya. Nah ini kosongan dulu, di copy, paste lagi. Jadi rubah dulu di sini, misalkan apa tadi ya, writing 1, dihapus. Writing 2, baik. Speaking 1 kita masukkan nilainya, speaking 1, copy, paste, tidak ada koma, jadi cukup disimpan aja. Terus selanjutnya di writing 1, kita tunggu, enable editing, ini di copy. Adapun writing 2 kita nggak usah ya, nggak usah dimasukkan karena nggak ada nilai ya. Ini writing 1, jadi ingat teman-teman nggak usah ngubah ini, sudah nggak masalah ya. Simpan, ini nggak ada koma, sudah. Baik, jika sudah seperti ini teman-teman close aja dah nilainya biar nggak bingung ya. Selanjutnya tinggal upload di penilaian keterampilan, unggah ya, unggah speaking. Oke, simpan. Unggah juga yang writing 1, enggak.
Ini writing 1. Sudah selesai. Namun saya lupa ya, di sini ada di writing 2 ini. Di writing 2 ini kan ada di mana ya? Di UH2. Nah, di UH2 ini ada beberapa KD nih ya. Ini ada beberapa KD dijadikan satu ulangan harian. Contoh di sini saya coba buka ini di apa ya? Di menu pengetahuan. Di pengetahuan kita coba lihat di kelas 10 MM2 bahasa Inggris nah ini ada 3 KD. Munculnya seperti ini nih ya, 1, 2, 3. Jadi kalau ulangan harian kan sebenarnya cukup 1 ini ulangan hariannya, tapi isinya di dalam ada beberapa KD. Kita nggak perlu nggak perlu kita masukkan per KD kan kalau ulangan harian. Jadi cukup misalkan ulangan hariannya dapat 80 misalkan untuk Ahmad Sendi dan ini 75. Jadi disamakan aja di sini 80 gitu ya. 75. Kalau mau pakai Excel contoh seperti ini ya, saya contohkan nih. Saya kopikan dulu di cut, taruh di folder yang sama biar nggak bingung. Di sini ialah apa ya? 10 mm2, ini UH2. Jadi teman-teman buka, misalkan di sini nilainya 80, 70 gitu ya, 60. Sorry, 70, 80, 90. Jadi masih kurang ya, atau gini aja. Ini contoh ya. Nah, teman-teman tinggal di copy aja di sini ya. Di copy paste. Jadi nilainya sama kan, sebenarnya sama nih nilai. Cukup 1 nilai aslinya kan. Nah, gini ya. Disamakan antara KD 3 ini. Selanjutnya tinggal di-upload, unggah format Excel UH2. Nah, ini otomatis terinput semua. Simpan. Selesai. Ini tadi sudah selesai keterampilannya, pengetahuannya juga selesai. Selanjutnya penilaian sikap. Jadi kalau penilaian sikap, guru boleh menilai sikap ya. Tinggal tambah data tingkat kelas 10 mm, 10 AKL, 10 mm ya. 10 mm2 ya. Jadi guru tuh bisa menilai yang tidak diajar pun bisa menilai gurunya ya. Jadi kalau misalkan gurunya ini melihat di luar ternyata Ahmad Sendi ini tambah data ya. Misalkan di tanggal 1 Oktober dia sholat Jumat gitu misalkan ya, dia positif sholat Jumat tepat waktu, sholat Jumat awal waktu misalkan ya. Simpan jika itu positif. Namun kalau misalkan negatif, tinggal pilih negatif. Contohnya misalkan di sini tidak sholat Jumat gitu. Nah, gitu ya, tergantung gurunya ya. Karena di sini sudah ada ada tekniknya di sini. Maksudnya ada sudah dikasih tahu di sini ya kalau integritas seperti apa gitu. Selanjutnya kita abaikan yang penilaian sikap, penilaian remedial. Penilaian remedial kita contohkan di MM2 tetap ya. Misalkan di pengetahuan nih. Kalau warna merah maka akan remedi. Nah, contoh seperti ini nih.
Di Ahmad Sandi di 3.1 itu masih remedi ya gitu ya. Nah ini warna merah masih remedi. Begitupun di sini juga rata akhir juga merah, di sini ada yang merah nih ya. Contoh seperti ini. Cara memperbaikinya, jika siswa itu sudah mengerjakan dan sudah melakukan remedi, tinggal dirubah aja di sini, misalkan 80 gitu ya. Di sini misalkan dia dapat 75. Nah, ini nanti perbaikannya di sini masih tetap merah ya, karena dia tidak mengerjakan di PTS. Atau kita coba yang ini, misalkan 70, dia dapatnya 80, maka otomatis rata remedialnya 61, jadi tidak merah lagi gitu ya. Itu fungsinya di penilaian remedial. Selanjutnya ke menu monitoring dan analisis. Jadi untuk laporan hasil belajar nih khusus wali kelas ya. Ke monitoring dan analisis fungsinya untuk apa? Untuk melihat rekap nilai. Dan analisis nih banyak ya, di sini tinggal teman-teman diklik sendiri ya. Contoh 10 mm2 bahasa Inggris. Nah, ini masih kosong ya. Dan ini 0. Kenapa? Harusnya kita sudah muncul karena kita sudah melakukan dan memasukkan nilai penilaian pengetahuan dan keterampilan. Cara memunculkannya di sini kebanyakan guru-guru itu lupa. Karena apa? Nggak melakukan generate nilai. Generate nilai itu dari mana? Generate nilai didapatkan di beranda. Diklik beranda. Kemudian di sini ada tombol proses. Jadi generate nilai, tombol pengetahuan diproses, dan tombol keterampilan juga diproses. Jadi kalau belum diproses, guru tidak akan pernah bisa melihat monitoring analisis atau rekap nilai gitu ya. Di sini nggak muncul karena apa? Karena belum melakukan perencanaan dan belum juga melakukan penilaian gitu. Saya klik proses, lanjut, selesai. Nah ini beda, warna oranye muncul tulisan perbaharui, serta warna hijau ada tulisan proses. Bedanya di sini, kalau di sini sudah terkirim ke wali kelasnya gitu ya. Kalau di sini itu masih belum dikirim ke wali kelas. Jadi harus warnanya oranye semua dan muncul tulisan perbaharui. Misal nih, jika ada perbaikan nilai anak-anak, misalkan di sebentar, MM2, ternyata anak ini sudah mengerjakan nilainya gitu ya. Misalkan dia sudah mengerjakan mengumpulkan remedi ya, ketik aja dapat berapa remedianya, misalkan 78, nanti disimpan. Nah jangan lupa jika ada perubahan nilai satu pun harus ke beranda dan harus diperbaharui di sini, biar anak itu bisa dilihat di sana di monitoring dan analisis. Baik, kalau sudah seperti ini, selanjutnya di monitoring dan analisis kita rekap nilai, kita pilih kelas 10 mm2. Nah muncul, beda dengan yang di ini karena belum melakukan perencanaan di sini. Sebentar, masih loading. Nah ini belum muncul karena belum melakukan perencanaan dan belum memasukkan nilai sama sekali. Kalau dia M2, kita sudah melakukan generate nilai, jadi muncul di sini ya, gitu. Teman-teman guru bisa unduh rekap di sini ya. Nah untuk cara mengirim ke wali kelasnya ya cukup seperti ini, tinggal proses perbarui, gitu. Sangat gampang ya. Jangan lupa untuk guru profil penggunanya dirubah ya passwordnya, agar tidak diotak-atik sama yang tidak bertanggung jawab ya. Harus dirubah passwordnya. Mungkin untuk guru ya sampai di sini aja kayaknya. Jadi kalau wali kelas nanti akan saya jelaskan selanjutnya cara mencetak raportnya, cara mencetak hasil PTS-nya gitu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, tinggalkan komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.